Hembusan angin di padang rumput yang indah begitu menyejukkan jiwa. Mata ini mulai terpejam, namun telinga masih mendengar. Terdengar suara langkah yang tak asing, namun mata ini enggan untuk terbuka dan memeriksa. "Hai, apa yang sedang kau lakukan?" Suara berat seorang lelaki menyapaku. Menikmati hidup, mataku masih terpejam, menjawab lelaki itu. "Hidup? Tak semudah memejamkan mata hidup itu dinikmati," ujar lelaki itu. Aku menarik nafas panjang dan mengabaikan lelaki itu. Pohon yang menjadi sandaranku cukup besar. Masih tersedia sisi lain untuk ditempati. Dia tak perlu bersusah payah untuk menggangguku jika ingin beristirahat. Lelaki berkuda itu turun dari kudanya dan berdiri tepat di depanku. Bayangannya terlihat menutupi sinar matahari yang menembus mata yang terpejam. Lama-lama dia tampak sangat menyebalkan. Haruskah kulihat wajahnya? "Hai gadis, mengapa kau tak menjawabku lagi?" Lelaki itu tampak mulai kesal. Aku kembali tak menjawab pertanyaannya. Mungkin saja jika dia kuabaikan, dia akan jenuh dan pergi. Ternyata dugaanku salah. Dia semakin menggangguku dengan menyenggol kakiku dengan kakinya. Kesabaranku mulai habis. Tak bisakah angin dinikmati dengan damai? Bahkan di padang rumput luas ini masih ada berdebah konyol yang mengganggu hidup orang lain. Aku membuka mata dan menatap ranting pohon yang besar itu. "Tak bisakah kau pergi dan tidak mengganggu orang lain?" tanyaku. "Aku ingin di sini, kau saja yang pergi," jawabnya. "Berdebah konyol," bisikku. Aku mengambil barang-barangku dan pergi ke sisi lain pohon besar itu. Angin cukup kencang di sisi ini, membuatku semakin ingin terlelap. Namun, perlahan terdengar lagi suara yang tak beberapa lama ku dengar. Langkah kuda yang sama. Kembali lelaki itu menggangguku. Dengan nada kasarnya, ia mencoba mengusirku lagi. Kali ini, tak akan kubiarkan dia mengambil tempatku untuk kedua kalinya. Dia pikir dia siapa? Akan kutunjukkan jika aku tidak bisa diganggu olehnya. Kau mendekatiku lagi, akan kupukul wajahmu yang tidak terlalu tampan itu. Ujarku tetap terpejam, menikmati hembusan angin. Lelaki itu sepertinya berhenti. Tak ada lagi pergerakan darinya. Aku pun membuka mata dan bangkit dari pembaringanku untuk memeriksa dan memastikan dia sudah pergi dari sini. Ketika ku buka mata, berdebah itu berdiri dan memperhatikanku. "Apa yang kau perhatikan, berdebah?" tanyaku. "Kau cantik ketika terpejam dan juga membuka mata," ujarnya. "Jika kau ingin aku pergi lagi, itu tidak akan terjadi," ujarku kembali berbaring. "Sungguh, aku hanya ingin mengenalmu." Berdebah konyol itu memiliki humor yang tidak baik. Dia membuat lelucon yang sudah banyak orang gunakan. Tak bisakah kreatif sedikit? Aku tak ingin menanggapinya lagi. Lama-lama, benar-benar kubuat tanda di wajahnya dengan pukulan. Semakin muak dengan laki itu, aku memutuskan untuk mengikuti angin yang berhembus. Namun, dia juga mengikutiku dengan kudanya yang tampak sangat gagah. Sungguh, dia membuatku gila. Andai bisa kuhilangkan dia seketika dari muka bumi ini. "Hai gadis, kau bisa menaiki kuda ini jika ingin," ujarnya. Aku berbalik ke arahnya. Sayangnya, aku tidak ingin. "Apa? Kau memanggilku sayang?" teriaknya.
Berdebah konyol ini membuatku naik darah. Seharusnya tak kulayani dia dari tadi, hanya akan membuatku gila. Semoga angin bertiup kencang dan membawanya ke bagian bumi yang tak satu pun ada yang mengetahuinya. Ternyata angin mendengarkanku. Ia seolah menjadi teman yang sangat baik. Badai menerjang di perjalananku. Untungnya, pohon besar berongga dapat kutinggali. Namun, lelaki itu seperti lenyap ditelan badai. Aku gembira, sangat gembira. Perjalanan akan damai terasa. Angin kembali mengarahkan jalanku. Ia seperti menari-nari menghibur setiap langkah. Namun, tiba-tiba suara lelaki itu kembali kudengar. Dan aku mulai kesal. Kulihat sekeliling. Ternyata tidak ada siapapun. Dan ternyata suara itu hanya terngiang saja. Kembali kuteruskan perjalanan dengan angin bersamaku. Wajah lelaki itu terbayang di benakku. Aku merindukan kekonyolannya setelah dia tiada.